Halo, selamat datang di presentasi kami. Nama saya Ardiansa dan bersama tim saya dari kelompok Katalis Kreatif. Kami akan mempresentasikan tugas arsitektur enterprise kami hari ini. Katalis Kreatif hadir sebagai jawaban atas kebutuhan nyata di ekosistem seni dan ekonomi kreatif Indonesia. Platform kami dirancang untuk menjadi jembatan antara seniman, pelaku UMKM kreatif, dan pasar yang lebih luas. Tim kami terdiri dari 6 orang, masing-masing mengemban peran yang krusial. Saya sebagai CEO, Amalia Nurjana sebagai COO, Alvira Damayanti di marketing dan partnership, Afifa di finance dan administrasi, Anissa di teknologi dan platform development, serta Kaila di kreatif dan creation. Presentasi ini akan mencakup seluruh arsitektur bisnis dan sistem kami, mulai dari visi, tujuan, roadmap, hingga perancangan basis data dan diagram sistem. Katalis Kreatif adalah platform marketplace digital yang menjadi wadah berbagai jenis karya seni dan produk kreatif untuk bertemu dengan pasar yang lebih luas. Kami menghadirkan ruang profesional bagi seniman dan pelaku UMKM kreatif dari beragam disiplin ilmu untuk mempublikasikan, memasarkan, dan mengembangkan karya mereka secara berkelanjutan. Melalui 3 pilar utama, yaitu sistem kurasi, kolaborasi antar kreator, dan pemanfaatan strategi digital yang optimal, Katalis Kreatif mendorong pertumbuhan ekosistem seni dan ekonomi kreatif di era digital yang terus berkembang ini. Misi kami adalah menjadi platform marketplace seni yang terpercaya, yang tidak hanya menghubungkan seniman dan UMKM, tetapi menghubungkan antara seniman dan UMKM dengan pasar yang lebih luas. Tetapi ini juga mendorong terciptanya nilai karya yang berkelanjutan di era digital. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki 4 misi utama. Yang pertama, menyediakan platform digital yang aman, profesional, dan mudah diakses untuk publikasi serta penjualan berbagai sistem karya seni. Yang kedua, mendukung seniman dan UMKM kreatif dalam membangun identitas dan meningkatkan visibilitas mereka di pasar digital. Yang ketiga, menciptakan ekosistem kolaboratif yang menghubungkan seniman, komunitas, dan brand kreatif. Dan keempat, mengoptimalkan teknologi data dan tren digital untuk memperluas jangkauan pasar serta memberikan pengalaman pengguna yang terbaik. Kami memiliki 4 strategi objektif utama yang menjadi arah gerak seluruh tim. Yang pertama, membangun platform marketplace yang kredibel dan terpercaya di mata pengguna. Yang kedua, memperluas basis seniman dan ragam karya seni yang tersedia di platform. Yang ketiga, meningkatkan jangkauan pasar dan permintaan terhadap karya-karya yang ada. Dan keempat, menciptakan nilai jangka panjang serta berkelanjutan bisnis yang solid. Struktur organisasi kami dirancang secara ramping, namun efektif. Saya selaku CEO berada di posisi paling atas yang bertanggung jawab atas visi dan strategi organisasi secara keseluruhan. Di bawah saya ada Amalia Nurjana sebagai CEO yang mengelola operasional harian dan koordinasi antar divisi. 3 kepala divisi melapor langsung ke CEO. Yang pertama ada Alvira Damayanti memimpin marketing dan partnership. Ada Anissa Mutmaina memimpin teknologi dan platform development, serta Kaila memimpin kreatif dan creation. Sementara Afifa sendiri sebagai finance dan administration. Saya Amalia Nurjana sebagai CEO Katalis Kreatif. Saya akan membahas tujuan-tujuan operasional beserta indikator keberhasilan atau KPI yang telah kami tetapkan. Kami menetapkan 6 tujuan utama yang konkret dan terukur. Tujuan pertama adalah menjamin ketersediaan platform saat traffic tinggi. Saat promo, peluncuran karya, ataupun pameran online, lonjakan pengguna sangat mungkin terjadi. Karena itu kami menargetkan uptime minimal 99,5% dengan error transaksi di bawah 2% pada masa traffic padat, dan ini harus tercapai dalam 3 bulan. Untuk tujuan yang kedua yaitu mempercepat proses pembelian karya. Waktu rata-rata check out ditargetkan maksimal 3 menit dari pembelian karya hingga pembayaran selesai. Ketiga, mengurangi kesalahan data karya dan pesanan. Error input, harga, stok, dan deskripsi harus turun minimal 30% dalam 4 bulan. Yang keempat, mengamankan akun kreator dan transaksi melalui multifaktor authentication wajib dengan target insiden akun takeover turun 50%. Yang kelima, memastikan transparansi dan audit seluruh transaksi, di mana 100% transaksi harus memiliki audit trail lengkap dalam 2 bulan. Dan yang keenam, mengintegrasikan payment gateway agar sinkronisasi pembayaran berjalan otomatis dalam 5 menit dan pencairan dana kreator dilakukan maksimal H+1. Untuk mencapai seluruh KPI tersebut, kami merancang 11 inisiatif teknis dan operasional. Di sisi infrastruktur, kami akan mengimplementasikan load balancer dan auto scaling untuk menstabilkan platform saat traffic tinggi. Ini adalah inisiatif dengan impact tinggi dan effort tinggi,
Dari sisi optimisasi, kami akan melakukan optimalisasi query katalog dan proses checkout, serta menerapkan sistem caching pada halaman yang paling sering diakses seperti beranda, katalog, dan detail karya. Untuk keakuratan data, kami akan menerapkan validasi otomatis pada harga, stok, dan deskripsi produk, serta membangun sistem onboarding dan verifikasi kreator guna mencegah akun palsu dan karya ilegal. Di bidang keamanan, multi-factor authentication akan diwajibkan bagi semua admin dan kreator dengan prestasi aktif. Terkait transparansi, sistem audit trial akan mencatat setiap perubahan status pesanan, refund, dan komisi secara real time. Payment Gateway akan diintegrasikan untuk otomatisasi pembayaran melalui transfer, QRIS, dan e-wallet. Kami juga menyiapkan monitoring dan alerting real-time, backup otomatis data harian, mode marketplace light saat trafik puncak, serta SOP penanganan komplain dan sengketa. Kami menggunakan framework Moskow untuk memprioritaskan seluruh inisiatif tersebut secara realistis. Yang pertama ada must-have, yang wajib ada dan tidak bisa ditunda, yaitu mencakup monitoring dan alerting marketplace, optimasi query database, balancer dengan auto-scaling, dan validasi data karya serta pesanan secara otomatis. Yang kedua ada so-have, yaitu penting namun bisa dikerjakan setelah must-have selesai, meliputi audit trial transaksi, integrasi payment gateway, dan backup otomatis beserta uji restore. Yang ketiga ada call-have, yaitu fitur pelengkap yang ideal jika resource tersedia, yaitu caching katalog karya, mode marketplace flight saat trafik tinggi, dan training serta SOP operasional. Selanjutnya ada one have untuk saat ini yang kami tunda secara sadar adalah redesign UI secara menyeluruh dan migrasi penuh ke arsitektur microservice. Keduanya membutuhkan effort sangat besar dan bisa membangun stabilitas sistem yang sedang dibangun. Perkenalkan, saya Alvira Damayanti selaku Head of Marketing and Partnership. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan roadmap 1 tahun Katalis Kreatif yang telah kami susun secara terarah dan juga sistematis. Semester pertama, bulan 1 hingga 6 berfokus pada stabilisasi dan pertumbuhan. Bulan 1 difokuskan pada stabilitas dasar sistem, yaitu monitoring, optimasi query database, backup otomatis, dan validasi data karya. Bulan kedua masuk ke skalabilitas dan keamanan awal, yaitu implementasi load balancer, caching, audit trial, dan activity MFA. Bulan 3 adalah fase transaksi dan operasional inti, yaitu integrasi payment, gateway, metode marketplace light, onboarding kreator, dan pelatihan SOP. Bulan 4 berfokus pada pengalaman pengguna, yaitu penyederhanaan alur checkout, optimasi halaman detail karya, dashboard kreator, dan sistem penanganan komplain terpusat. Bulan 5 meningkatkan kualitas karya, yaitu kurasi dasar, validasi hak cipta, tagging kategori yang lebih detail, dan peringatan otomatis data yang bermasalah. Bulan 6 adalah evaluasi data dan insight bisnis, yaitu laporan penjualan, dashboard admin, analisis perilaku pembeli, dan evaluasi KPI semester pertama. Semester kedua, bulan 7 hingga 12 berfokus pada pertumbuhan dan konsolidasi. Bulan 7 memasuki fase promosi dan pertumbuhan pengguna, highlight karya unggulan, promo terjadwal, CEO, dan landing page, event seni. Bulan ke-8 memperkuat operasional dan support, yaitu sistem tiket komplain, SLA penanganan, notifikasi otomatis, dan juga review SOP. Bulan 9 adalah audit keamanan dan mitigasi risiko jangka menengah. Bulan 10 melakukan optimasi performa, lanjutan, dan efisiensi biaya cloud. Bulan 11 mempersiapkan skalasi lanjutan dengan review arsitektur dan perencanaan fitur tahun depan. Dan yang terakhir, bulan 12 adalah evaluasi dan konsolidasi akhir tahun, yaitu evaluasi KPI tahunan, laporan kinerja marketplace, dokumentasi sistem, dan juga finalisasi roadmap tahun berikutnya. Saya Anissa Mutmainah selaku Head of Teknologi dan Platform Development. Saya akan menjelaskan arsitektur teknis sistem kami melalui CONOPS atau Concept of Operation. Dokumen CONOPS kami menggambarkan bagaimana sistem Katalis Kreatif beroperasi saat menghadapi kondisi trafik tinggi menggunakan mekanisme load balancer atau auto-scaling. Saya akan menjelaskan alur 8 langkahnya. Langkah pertama, pembeli atau operator mengakses website Katalis terutama pada kondisi trafik tinggi seperti saat promo, event seni, atau rilis karya baru. Langkah kedua, seluruh request dari frontend diterima atau diarahkan ke load
Balancer terlebih dahulu. Langkah ketiga, Load Balancer mendistribusikan request ke beberapa server aplikasi berdasarkan beban paling rendah masing-masing server. Langkah keempat, monitoring sistem secara aktif mendeteksi lonjakan beban ketika CPU, RAM, response time melampaui threshold yang telah ditentukan, sistem akan memberikan alert. Langkah kelima, auto scaling aktif secara otomatis menambahkan 1 hingga 2 server aplikasi baru untuk menangani lonjakan trafik. Langkah keenam, Load Balancer memperbaharui server pool dan server baru langsung mulai menerima trafik pengguna. Langkah ketujuh, jika salah satu server mengalami gangguan atau down, Load Balancer secara otomatis mengalihkan request ke server yang sehat. Inilah mekanisme failover kami. Langkah ke-8, setelah trafik kembali normal, tim develops melakukan pemantauan dan auto scaling mengurangi jumlah server dan efisiensi biaya operasional. Dalam sistem ini terdapat 5 aktor utama dengan peran masing-masing. User adalah pengguna akhir yang mengakses platform dan melakukan transaksi. Load Balancer bertugas mendistribusikan trafik dan menangani failover. Monitoring bertugas mendeteksi lonjakan beban secara real time. Auto scaling secara otomatis menambah atau mengurangi jumlah server sesuai kebutuhan. Dan development operasional atau DevOps bertugas melakukan monitoring secara menyeluruh dan kontrol sistem. Dari implementasi arsitektur ini terdapat 3 dampak bisnis yang signifikan. Pertama, uptime yang tinggi. Marketplace tetap aktif dan responsif meskipun sedang menghadapi trafik yang sangat padat, sehingga tidak ada penjualan yang hilang karena platform down. Kedua, keamanan transaksi. Seluruh data tersimpan dengan aman dan proteksi berkat sistem backup dan monitoring aktif. Dan ketiga, biaya infrastruktur yang terkendali. Server hanya bertambah saat benar-benar dibutuhkan sehingga tidak ada pemborosan jobs di luar jam sibuk. Saya Kayla, Head of Creative and Curation. Saya akan menjelaskan use case diagram sistem Catalyst Creative Marketplace, di mana diagram use case kami menampilkan interaksi antara 4 aktor utama, yaitu pengunjung, pembeli, penjual, dan admin, serta payment gateway dengan seluruh fitur dalam sistem. Pertama, terkait registrasi dan login. Pengunjung dapat mendaftar dengan mengisi data seperti nama, email, dan password, di mana sistem akan memvalidasi data, menyimpan akun baru, dan menampilkan notifikasi berhasil. Untuk login, sistem memverifikasi data akun dan memberikan akses ke dashboard. Jika data salah, sistem menolak akses dan akan menampilkan notifikasi. Yang kedua, kelola profile, di mana pembeli yang sudah login dapat memperbarui informasi akun, di mana sistem akan memvalidasi perubahan dan menyimpannya. Jika data tidak valid, perubahan tidak akan tersimpan. Yang ketiga, kelola transaksi dan pembayaran, di mana pembeli melakukan check out, memilih metode pembayaran, lalu sistem akan meneruskan ke payment gateway untuk proses. Jika berhasil, transaksi akan tercatat dan status pesanan akan diperbarui. Jika gagal, status menjadi pending atau gagal. Yang keempat, beri ulasan. Setelah transaksi selesai, pembeli dapat memberikan rating dan komentar. Ulasan akan disimpan dan ditampilkan pada halaman produk. Yang kelima, komunikasi dengan penjual. Fitur chat menghubungkan pembeli dengan penjual terkait produk atau pesanan. Pesanan akan tersimpan di sistem dan diterima oleh penjual. Yang keenam, kelola produk dan toko. Penjual dapat menambah, mengubah, atau menghapus produk serta mengatur informasi toko mereka. Sistem akan memvalidasi setiap perubahan sebelum menyimpannya. Yang ketujuh, kelola pesanan. Penjual akan menerima pesanan, mengonfirmasi proses pengemasan, memperbarui status, dan menginput nomor resi pengiriman. Dan yang kedelapan, yang terakhir, untuk admin akan memiliki akses untuk kelola user, kelola sistem marketplace, serta monitoring dan laporan seluruh aktivitas dan transaksi platform. Saya Viva, Finance dan Administration Officer. Saya akan menjelaskan activity diagram, perencanaan data, dan matriks relasi sistem Catalyst Creative. Activity diagram kami menggambarkan alur bisnis lengkap yang melibatkan 7 aktor: pengunjung, sistem, pembeli, payment gateway, penjual, jasa pengiriman, dan admin. Proses dimulai dari pengunjung yang mengakses website, melihat beranda, mencari produk, dan melihat detail produk. Jika pengunjung belum memiliki akun, ia harus mendaftar terlebih dahulu dan melakukan verifikasi email sebelum bisa login. Setelah login, pengguna berperan sebagai pembeli yang menambahkan produk ke keranjang.
melakukan checkout dan memilih metode pembayaran. Data transaksi kemudian diteruskan ke payment gateway. Payment gateway memproses pembayaran dan memberikan dua kemungkinan hasil. Jika berhasil, pesanan diproses lebih lanjut dan pembeli dapat melihat status pesanan. Jika gagal, pembeli diminta mengulangi pembayaran. Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual menerima notifikasi, mengelola pesanan, memproses produk, dan menginput nomor resip pengiriman. Jasa pengiriman kemudian mengambil alih untuk mendistribusikan produk hingga sampai ke tangan pembeli. Setelah produk diterima, pembeli dapat memberikan ulasan. Di sisi lain, admin secara paralel mengelola user, memverifikasi penjual, mengelola kategori produk, dan memantau laporan sistem. Semuanya berjalan independen namun mendukung operasional marketplace secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan membahas kandidat entitas data yang kami rancang. Sistem Katalis Kreatif terbagi dalam 3 domain entitas. Domain autentikasi mencakup 3 entitas utama. Login yang menyimpan data autentikasi seperti nama, email, dan password. Kemudian profil yang menyimpan informasi lengkap pengguna termasuk role dan status aktif, serta save address untuk menyimpan daftar alamat pengiriman pengguna. Selanjutnya, domain layanan e-commerce mencakup 6 entitas. Produk sebagai pusat informasi produk dengan harga, stok, dan rating. Selanjutnya, profil yang menghubungkan pengguna dengan transaksi, yaitu chart dan chart items untuk manajemen keranjang belanja, serta order item, payment history, dan shipping history yang bersama mengelola seluruh siklus transaksi dan pemesanan hingga pengiriman. Kemudian domain community yang mencakup 4 entitas, yaitu profile sebagai identitas pengguna dalam komunitas, kemudian community message untuk menyimpan postingan forum, kemudian community replies untuk balasan diskusi, dan community likes untuk mencatat interaksi like pada postingan. ERD atau Entity Relationship Diagram kami terbagi dalam 3 bagian. ERD autentikasi menunjukkan relasi antar login, profile, dan save address. Login terhubung ke profile melalui email sebagai foreign key, dan profil terhubung ke save address melalui users ID. Kemudian IRD layan e-commerce menunjukkan relasi yang lebih kompleks, yaitu profile terhubung ke chart yang kemudian terhubung ke chart item dan produk. Saat check out, data chart mengalir ke orders yang selanjutnya terhubung ke order item, kemudian payment history dan shipping history. Kemudian selanjutnya ERD community menunjukkan profile sebagai pusat terhubung ke community message yang kemudian berelasi dengan community replies dan community likes. ERD lengkap sistem Katalis Kreatif juga menyertakan tabel tambahan seperti follows untuk fitur ikuti kreator dan login history untuk pencatatan aktivitas login pengguna demi keamanan. Kemudian saya akan menjelaskan matriks relasi CRUD, create, read, update, dan delete yang merangkum ke hubungan antara fungsi bisnis dan entitas data kami. Domain autentikasi mencakup fungsi seperti registrasi user, login, kelola profil, dan kelola alamat. Masing-masing memiliki operasi CRUD yang spesifik terhadap entitas login, profile, dan save address. Kemudian domain e-commerce memiliki fungsi terbanyak, mencakup manajemen produk, keranjang, proses checkout, kelola pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Domain ini paling banyak melakukan operasi create dan update karena merupakan inti operasional bisnis. Kemudian domain community mencakup fungsi seperti buat postingan, lihat postingan, balas postingan, dan like postingan. Semuanya memiliki relasi CRUD yang jelas terhadap entitas community message, replies, dan likes. Kesimpulannya, matriks ini membuktikan bahwa setiap fungsi bisnis memiliki relasi data yang jelas dan terstruktur. Tidak ada proses tanpa akses data, dan tidak ada entitas yang tidak terpakai. Ini menunjukkan bahwa struktur database kami sudah selaras sepenuhnya dengan kebutuhan bisnis Katalis Kreatif. Demikian presentasi kelompok kami. Kami berharap rancangan enterprise arsitektur Katalis Kreatif ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan meyakinkan tentang bagaimana platform kami dirancang untuk tumbuh, aman, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya.